Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang organologi akustika, review materi dari pertemuan 1 sampai 8. Adapun dosen pengampu kami adalah Bapak Asril Gunawan, MSN. Sebelum ke pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama, ada Bagus Ramadan. Kedua, ada Kresna Syuhada. Ketiga, ada Ismawati. Dan yang keempat, ada Rahman. Kemudian, pembahasan dalam review kali ini adalah 1. Pengertian dan aspek dalam organologi akustika. 2. Sejarah dan klasifikasi fisik instrumen. Dan yang terakhir adalah proses bunyi. Pengertian dan aspek organologi. Organologi akustika terdiri dari dua kata, yaitu organologi dan akustika. Organologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk instrumen secara fisik. Adapun akustik adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk bunyi instrumen baik dari segi produksi suara, transmisi, dan efek-efek bunyi yang ditimbulkan. Jadi, organologi akustika adalah satu cabang studi dalam kajian etnomusikologi yang mempelajari instrumen baik dari segi aspek fisiknya maupun non-fisiknya. Lalu, seperti apa aspek fisik dan non-fisik dalam organologi akustika? Aspek fisik meliputi bahan, bentuk, konstruksi, dan cara pembuatan. Adapun aspek non-fisik yaitu berkaitan dengan musisi, sejarah penyebaran, perbandingan, dan perkembangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah klasifikasi instrumen. Pada tahun 1959, halaman 55-56, Japkans mengatakan bahwa peradaban yang pernah menyusun klasifikasi yang terdiri dari alat musik Cina, India, dan peradaban Barat modern. Klasifikasi dari peradaban Cina disebut dalam dua sumber, yaitu Koran pada tahun 1912 halaman 80 dan Saurian pada tahun 1950 halaman 25 menggolongkan bahwa alat-alat musik menjadi 8 berdasarkan sumbernya. Sejarah musik Cina dimulai pada awal peradaban Cina dengan dokumen dan artefak yang memberikan bukti bahwa budaya musik Cina berkembang dengan baik sejak era dinasti Zhou pada tahun 1122 sebelum Masehi hingga 256 sebelum Masehi. Legenda pendiri legendaris musik dalam mitologi Cina adalah Ling Lun yang membuat pipa bambu disetel dengan suara burung. Musik tertua yang tertulis diketahui adalah Youlan dan Anggrek Solitary. Dihubungkan dengan Confucius. Klasifikasi instrumen Cina terdiri dari 8 klasifikasi instrumen, yaitu yang pertama, instrumen dari logam atau qin. Yang kedua, baru atau ce. Yang ketiga, tanah liat atau tu. Yang keempat, kulit atau ko. Yang kelima, tali atau serat yaitu hem. Yang keenam, labu atau po. Yang ketujuh, bambu atau cu. Yang kedelapan, kayu atau inu. Adapun klasifikasi instrumen menurut Plato dan Aristoteles. Yang pertama, instrumen bernyawa, yaitu organon physikon atau suara manusia. Yang kedua, instrumen mati, yaitu organon apphysikon atau string dan alat musik tiup. Selanjutnya, sejarah klasifikasi instrumen di India. Di India terdapat Dewi Saraswati yang menggambarkan sebagai dewi yang menguasai ilmu pengetahuan.
dan seni yang memiliki 4 lengan yang melambangkan 4 aspek kepribadian manusia dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Adapun klasifikasi instrumen India yaitu alat musik sebangsa gong dan genta atau Ganavadya. Yang kedua, alat genda atau terbang yaitu Avandaha Vadya. Yang ketiga, alat musik tiup atau Susira Vadya. Dan yang keempat, alat musik senar atau Tata Vadya. Nah, sebelum itu terdapat berbagai macam cara membuat klasifikasi fisik instrumen musik yang kebanyakan dari mereka adalah klasifikasi berdasarkan sumber bunyi, cara memainkannya maupun keduanya. Ditinjau dari sumber bunyinya, instrumen musik dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, senar yang bergetar atau vibrating string. Instrumen jenis ini diklasifikasikan sebagai alat musik chordopon, yaitu sumber bunyinya dari dawai atau senar. Cara memainkan ada yang digesek, dipetik, dan dipukul. Selanjutnya yang kedua, kolom udara yang bergetar atau vibrating air column. Instrumen jenis ini diklasifikasikan sebagai alat musik aeropon, yaitu sumber bunyinya dari udara atau rongga. Instrumen jenis aeropon ada yang terdiri dari bahan kayu dan logam. Adapun klasifikasi menurut Shah dan Hornbostel, Kurt Shah dan Hornbostel berhasil menciptakan sistem di mana klasifikasi yang lebih baik dan masuk akal untuk diterapkan kepada alat musik apapun. Klasifikasinya berdasarkan sumber bunyi dan cara memainkannya. Etnomusikologi menggunakan DDDS atau Dewey Decimal System yang wujudnya berupa deretan angka. Anthony Cuthbert Baynes, seorang ahli organologi di Inggris yang menghasilkan berbagai macam karya tentang sejarah alat musik. Adapun 4 klasifikasi instrumen menurut Shah dan Hornbostel. Yang pertama, idiopon. Idiopon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari alat musik itu sendiri. Nah, alat musik yang sumber bunyinya padat sejenis batu, kayu tanpa batuan membran, atau lainnya. Contohnya seperti angklung, saron, dan gong. Selanjutnya, membranopon. Membranopon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari selaput membran itu sendiri. Alat musik yang bunyinya berasal dari getaran membran, contohnya seperti rebana, gendang, dan drum. Yang selanjutnya, chordopon. Chordopon adalah alat musik yang sumber bunyinya dari senar yang ditegangkan. Contohnya seperti piano, gitar, dan gambus. Dan yang terakhir, aeropon. Aeropon adalah alat musik yang sumber bunyinya dari udara. Contohnya suling dan trompet. Nah, klasifikasi pada slide sebelumnya kemudian diusulkan oleh Japkans pada tahun 1940 untuk menambahkan satu sumber bunyi yang disebut elektropon atau alat musik yang bersumber pada musik elektronik. Contohnya seperti keyboard dan gitar listrik. Nah, perlu diingat, klasifikasi instrumen tidak lepas dari konteks sejarah, letak geografis, maupun latar belakang budayanya. Maka dari itu, tidak semua klasifikasi dapat diterapkan dan dikoreasikan di berbagai budaya. Contohnya seperti cara pembuatan dan standar alat musik barat akan berbeda dengan budaya timur. Baik,
Dari segi bahan cara bermain hingga pengaturan nada pada alat musik, hal tersebut berkaitan langsung dengan ilmu sains. Proses bunyi. Seperti yang kita ketahui, bunyi adalah suara yang bisa berasal dari berbagai macam hal, bisa saja dari makhluk hidup, benda mati, dan sebagainya. Namun tahukah kalian bagaimana proses bunyi itu terjadi? Pada hakikatnya, bunyi adalah gelombang mekanik yang merambat melalui udara atau ruang bebas. Sebagai contoh, cobalah untuk berteriak dalam ruangan kedap udara atau ruang tertutup. Maka bunyi dari suara teriakan tersebut tidak akan terdengar dari luar ruangan, karena bunyi tidak bisa merambat keluar ruangan. Proses bunyi juga terjadi akibat getaran. Jika ada benda yang bergetar, maka akan membuat udara di sekitarnya juga bergetar, kemudian menghasilkan gelombang mekanik yang kita sebut bunyi. Dengan membahas bunyi dan getaran, maka kita perlu mengetahui apa itu getaran. Getaran adalah suatu peristiwa gerak bolak-balik suatu benda secara teratur melalui satu titik seimbang. Getaran juga disebut gerak periodik karena bergerak dengan teratur. Kuat atau lemahnya gerakan atau getaran pada benda tergantung dari jumlah energi yang diberikan. Perlu juga untuk diketahui bahwa getaran memiliki dua macam, yaitu tone dan noise. Tone itu adalah yang biasanya yang kita sebut sebagai nada, merupakan getaran yang teratur yang dapat dibedakan tinggi rendahnya. Contoh pada suara instrumen seperti gitar, piano, trompet, drum, dan instrumen lainnya. Sedangkan contoh noise itu merupakan getaran yang tidak teratur. Sebagai contoh, suara hujan, petir, suara kendaraan seperti motor dan juga mobil. Dan juga perlu kita ketahui bahwa satu getaran terdiri dari satu gelombang. Jumlah getaran dalam satu detik disebut sebagai frekuensi. Semakin besar frekuensinya, maka semakin tinggi nada yang dihasilkan. Sedangkan kekuatan dan amplitudo dari sebuah getaran menentukan volume. Jika semakin besar amplitudonya, maka semakin keras suara yang dihasilkan. Berbicara tentang nada, nada itu mempunyai 4 sifat dasar. Yang pertama adalah pitch, yaitu tinggi rendahnya suatu nada. Yang kedua, intensity, yaitu volume atau tingkat kekerasan nada. Yang ketiga, duration, panjang pendeknya suatu nada. Dan yang keempat, timbre, kualitas atau warna dari suatu nada. Oke, demikianlah materi mata kuliah Organologi Akustika dari pertemuan 1 hingga ke-8. Terima kasih sudah menyimak video kami, semoga bermanfaat, dan kami mohon maaf apabila dalam video ini terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.